Monotsukuri. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item. Ada 9.000 orang ya. Dari jauh-jauh ya ini ada yang dari Bekasi tadi ya ngobrol ya, bahkan salah satu presenter kita ada yang dari Bekasi ya. Bekasi itu masih di Indonesia ya Bu? Ini banget ya. Oke, mungkin boleh yang di belakang masih yang di depan biar lebih jelas Bu. Nanti siapa tahu mau ngambil foto, mau ngambil video jadi bisa lebih jelas karena nanti presenter kita luar biasa nih, spesial malam hari ini datang dari jauh-jauh nih ya. Kenapa bisa dari jauh-jauh aja mau datang, mau hadir, mau jalanin bisnis ini? Pasti ada sesuatu dengan bisnis ini kan? Nah, sebelum mulai saya boleh tahu siapa yang baru pertama kali hadir malam hari di sini? Oh, Ibu ya? Wah, oke. Wah, banyak ya. Bapaknya juga ya? Wah, kalau belakang kayaknya muka-muka lama semua ya. Udah kenal semua kayaknya ya? Iya, oke. Buat Ibu sama Bapak yang baru hadir pertama kali di sini, saya ucapkan selamat datang ya. Jadi kita tiap hari Rabu itu memang ada pertemuan di sini ya untuk pertemuan keluarga kita ya dari yang namanya AFC ini F-nya adalah family ya. Jadi di sini adalah api semangat kita nih ya. Kumpul ini nanti bisa dapat ilmu, bisa dapat insight baru gitu ya Bu ya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ya ke sesi presentasi yang pertama. Ini penjelasan produk dan company ya. Ini yang akan bawakan adalah seorang presenter ya, ibu rumah tangga juga ya, seperti saya juga ibu rumah tangga Bapak Ibu. Nah, beliau ini jauh-jauh dari Bekasi Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya beliau tuh bisa sampai mau jalanin bisnis ini ya? Dan yang saya tahu beliau nih pas bulan depan ini anniversary nih, 2 tahun join di AFC, kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Kita panggil Ibu Trirum, silakan Bu. Bapak Ibu. Nah ini Bu Trirum ya. Bu tadi sempat ngobrol ya sebelum acara ya. Iya, nah Ibu kan sempat jadi ini ya developer ya. Ya kecil-kecilan lagi. Nah itu dari developer sampai mau jalanin AFC. Nah nanti di-sharing ya Bu ya ceritanya ya. Oke. Sebelum masuk ke ini silakan sharing dulu, nanti boleh langsung masuk ke presentasinya ya Putri ya. Oke, silakan Putri. Ya. Waduh luar biasa nih presenter kondang kita ya. Kalau ada kondangan pasti ada jawabannya. Ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Malam. Ini udah pada makan belum nih ya? Belum ya sama. Oke Bapak Ibu. Saya datang dari Bekasi tadi jam 4 Bapak Ibu. Ya, kenapa jam 4 pasti di sini? Karena ganjil genap ya. Jadi sebelum berlaku ganjil genap saya udah di sini karena mobil saya mobil ganjil gitu loh. Bapak Ibu, mobil genap. Nah, kenapa saya jauh-jauh dari Bekasi datang ke tempat ini? Karena saya selama 2 tahun ini, jadi saya gabung di AFC itu tahun 2020 bulan Agustus tanggal 1. Jadi beberapa hari lagi itu saya 2 tahun berada di AFC. Dan saya bersyukur banget bisa kenal AFC, saya bersyukur banget bisa gabung di sini karena tadi udah dijelasin sedikit latar belakang saya itu memang ibu rumah tangga, suami saya base bisnisnya itu di properti. Nah, properti itu Bapak Ibu, ya kita buka klaster kecil-kecilan lah gitu ya Bapak Ibu. Modalnya itu lumayan. Nah, suatu waktu kita mengalami suatu masalah di proyek dan itu benar-benar stuck. Kita stuck, kalau udah stuck, modal kita ke tanam tuh nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Ya kita bermasalah di tanahnya, kita mesti ngurus segala macam, bahkan sampai ke pengadilan juga. Itu susah banget. Nah, masuk di pandemi, ya kan? Udah stuck bisnis kita masuk di pandemi. Bapak Ibu bisa bayangin, saya dengan 4 orang anak, ya kan? Satu sumber penghasilan hanya dari bisnis properti, Argo tetap jalan Bapak Ibu, benar nggak? Itu kita pusing 7 keliling, singkat kata, saya kenal produk ini dari apa saya, Cikome, dari situ saya bersyukur. Bahwa saya seorang ibu rumah tangga yang biasanya hanya ngerjain pekerjaan rumah tangga, ya kan? Yang tadinya hanya berharap sehari dapat 300.000 aja buat makan keluarga,
ya kan? Karena selama ini makan dari tabungan ya Bapak Ibu ya, makan tabungan, makan mobil, itu udah kemakan semua. Tapi ternyata di bisnis ini saya bisa lebih dari situ, dan selama hampir 2 tahun ini saya sudah bisa mendapatkan hampir 400 juta. Tepuk tangan buat AFC. Ya, jadi di sini adalah wadah transformasi buat kita semua yang mau mengubah hidup. Amin. Jadi Bapak Ibu di sini, ini banyak pendatang baru yang dari Kamal ya. Kalau cuma 1 jam dari sini, saya hampir 3 jam Bu dari Bekasi. Ya kan, jadi pulang dari sini nggak akan sia-sia Bapak Ibu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai saja. Untuk teman-teman yang ada di Zoom juga, salam kenal, ya kan? Tetap semangat. Kalau saya bisa diberkati di bisnis ini, saat ini saya mau berbagi, ya kan, supaya bisa jadi berkat juga buat semuanya. Oke, kita lanjut ke slide kita di sini. AFC Asayama Family Club. Itu adalah, sebentar saya lupa tadi. Biasanya tinggal bilang next, Mas Angga, gitu kan. Sekarang harus sendiri. Asayama Family Club ini, nah ini stem cell terapi. Stem cell terapi itu Bapak Ibu saya nggak akan banyak menjelaskan ini ya, hanya sepintas saja. Ini adalah produk yang dikeluarkan AFC yang diedarkan di Indonesia. Itu adalah salah satu alternatif stem cell terapi. Nah, stem cell sendiri itu apa? Stem cell itu adalah sel induk di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sebetulnya sempurna banget. Tuhan menciptakan kita ada sel induk. Nah, sel induk itu sendiri mempunyai kemampuan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi sebetulnya tubuh kita itu punya kemampuan untuk self healing dari sel induk ini. Nah, masalahnya adalah sekarang kenapa kita ada sakit penyakit? Karena ada sel induk kita semakin lama setelah umur 18 tahun itu kemampuannya semakin menurun. Nah, jadi fungsi atau kemampuan untuk meregenerasinya itu berkurang. Nah, diakui saat ini terapi stem cell itu adalah masa depan bagi kesehatan kita. Jadi sel induk yang ada dalam tubuh kita setelah diketahui itu merupakan sumber dari kehidupan kita, itu mempunyai kemampuan buat meregenerasi sel. Dari beberapa penelitian ini bisa kita bisa Google juga ya, bahwa terapi stem cell itu adalah terapi yang sangat banyak bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, setiap hari, sadar atau tidak sadar ya, bukan pingsan maksudnya ya, ratusan miliar sel di tubuh kita mati. Nah, bayangin, kalau miliaran sel tubuh kita mati, ini sekarang saya 52 tahun usianya, berarti udah berapa triliunan sel di dalam tubuh saya yang mati. Sementara kemampuan buat meregenerasi dari sel induk saya semakin berkurang setelah umur 18 tahun. Jadi bisa dibayangkan, kalau semakin berumur, kenapa semakin banyak penyakit? Ya, karena itu, ya kan? Banyak yang rusak, sementara yang untuk membangun atau memperbaikinya itu kemampuannya berkurang. Gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini, potensi penggunaan stem cell-nya itu untuk apa aja ya? Untuk seluruh tubuh kita yang terdiri dari sel. Kita kan tubuhnya semua terdiri dari sel ya, bukan dari kawat, bukan kayak Gatot Kaca gitu ya. Terbuat dari kawat. Semua tubuh kita terdiri dari sel. Jadi semua yang terdiri dari sel itu bisa diterapi dengan penggunaan stem cell ini. Nah ini salah satunya ya, untuk meregenerasi sel, kemudian untuk memperbagi organ-organ yang sudah tidak berfungsi karena kerusakan di dalam sel itu, untuk memulihkan, bahkan cacat genetik pun bisa dipulihkan dengan terapi stem cell ini. Nah ini bisa dibayangkan dari mulai bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, kemampuan induk sel semakin berkurang ketika kita semakin menginjak dewasa. Ini video atau gimana ya Mas Angga? Video. Jadi diklik ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini salah satu terapi stem cell yang
digunakan selama procedure ini. you're about to view is one of them that's done at patient Jadi metodenya adalah dengan menyuntikkan, car ya, accident and menyuntikkan. suffer cocaine here Suntikan ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. and you'll see that the whole process just takes some. Jadi yang disuntikan itu adalah stem cell, sel yang hidup pierce the periosteum ke dalam amount tubuh of kita, bone marrow. sehingga So in kemampuan this particular patient, we're induk getting stem the cell bone marrow from tubuh the kita iliac di crust. apa Patient namanya will just get a little bit of soreness where the bone marrow is diaktifkan kembali taken sehingga out. mempunyai kemampuan untuk Client who meregenerasi goes sel around lebih Oak Park, Illinois, around optimal Chicago, lagi. can actually then go to work. You'll have over 60 million Nah, stem cells ini in that Bapak Ibu ya, joint in 6 months. untuk Non-healing stem cell tissue terapi injury model that use suntikan normal seperti ini ya, chemotherapy itu ribet banget Bapak Ibu ya, ribet banget dan biayanya itu tidak murah. Nih ya, disuntikan di bagian-bagian tertentu seperti ini bisa terlihat ya, mungkin saya naik lagi, dan biayanya itu mahal sekali. Ini yang udah pernah suntik stem cell itu Pak Niko ya, tapi katanya itu bukan ya. 600 juta sekali suntik Bapak Ibu. Nah, kalau kerusakan di tubuh kita itu banyak, harus habis berapa? Jadi tidak semua orang mampu untuk bisa melakukan terapi stem cell dengan model suntikan seperti yang tadi. Nah, kita AFC ini memberikan alternatif stem cell terapi yang lebih murah, lebih mudah, dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, bagaimana caranya? Dengan SOP, salah satu kandungan yang ada di dalam produk kita, salmon ovary peptide. Kalau di luar sana biasanya banyak juga digunakan plasenta-plasenta itu dari rusa dan juga plasenta dari manusia. Mungkin plasenta dari manusia itu kita tahu kalau setiap orang lahir itu kan ada hari-hari plasentanya ya. Sekarang udah banyak bank plasenta ya Bapak Ibu ya, mungkin pernah dengar. Nah, kenapa? Itu disimpan, suatu saat ada masalah dengan orang tersebut, bisa diambil sel sebagian dari plasenta itu untuk diproses dan disuntikan kembali pada orang tersebut, gitu kan? Nah, ini gambarannya ya, seperti itu ya. Nah, produk AFC yang mengandung terapi untuk stem cell itu SOP Subarasi, ya, SOP Subarasi, SOP Subarasi ya. Kita bisa lihat di sini. Itu kandungan utamanya terdiri dari 3 peptide. Jadi ini salah satu-satunya produk dari AFC Jepang yang mengandung triple peptide. Peptide yang pertama yaitu salmon ovary peptide. Jadi kalau ibu-ibu tahu saluran pembungkus telurnya ikan salmon. Tapi ikan salmon yang dipakai ini bukan salmon yang ada di pasaran atau yang suka di restoran sushi itu, bukan salmon itu. Salmonnya jenis Oncorhynchus keta salmon yang hanya ada di perairan Hokkaido Jepang. Jadi khusus ya, memang dipercaya dari turun-temurun dari zaman kekaisaran sebagai yang banyak mengandung khasiat sehingga dipakai oleh kaisar-kaisar di Jepang untuk kesehatan mereka. Jadi ini produk khusus hanya untuk raja-raja kaisar-kaisar di sana karena saking langkanya juga. Nah, selain SOP itu, peptide yang lain adalah sarden peptide. Kemudian juga ada fruit flow. Fruit flow itu mungkin kalau saya jelaskan secara awam, kalau Bapak Ibu tahu tomat itu di dalamnya kan ada biji. Biji-bijinya itu ada lendirnya. Nah, lendirnya itu disebut juga sebagai vegan peptide. Nah, ketiga ingredients ini ditambah dengan 7 ingredient aktif lainnya, itu diolah di dalam satu produk SOP Subarasi ini, di dalam satu saset itu ya, dan dengan menghasilkan peptide, artinya gini loh, ukurannya tuh kecil banget, nano size banget, 600 Dalton, saking kecilnya Bapak Ibu, ini bisa langsung terserap oleh pembuluh darah. Gitu loh. Jadi prosesnya cepat untuk bisa bekerja di dalam tubuh. Jadi karena ukurannya yang kecil ini, jadi untuk pengguna dari produk ini bisa langsung merasakan efeknya bagi tubuh. Nah, Subarasi ini merupakan sejarah bagi AFC karena
selama 51 tahun baru inilah memproduksi produk yang bekerja sama dengan negara lain. Biasanya Jepang itu ininya memproduksi produk yang memang dibuat oleh negara itu sendiri dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka sudah bertahun-tahun mereka uji gitu ya. Nah, inilah satu-satunya produk pertama yang bekerja sama dengan Eropa. Salah satu ingredients-nya itu karena dari vegan peptide tadi ya, dari fruit flow itu. Nah, fruit flow itu sendiri kenapa dimasukkan ke dalam produk ini? Karena dia mendapatkan penghargaan. Jadi kandungannya itu mendapatkan penghargaan di Eropa. Jadi sangat bermanfaat banget untuk produk di dalam sop subarasi ini. Nah, karena kandungan-kandungannya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, produk sop subarasi ini mendapatkan paten manfaat. Jadi paten manfaat itu begini Bapak Ibu, kalau suatu produk kesehatan itu biasanya yang paling awam itu biasanya testimoni berdasarkan penggunaan dari seseorang. Nah, testimoni itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena masing-masing orang pemakaiannya beda. Kemudian meningkat adalah uji klinis. Nah, uji klinis itu biasanya sudah diuji dengan sampel yang lebih besar, skala lebih besar secara klinis, kemudian kriterianya juga terjaga. Nah, uji klinis yang dilakukan ketika 100% berhasil hasilnya, baru mendapatkan paten manfaat. Nah, paten ini pun yang mengeluarkan bukan perusahaan yang menguji itu ya, tapi suatu lembaga resmi di negara tersebut yang diakui. Nah, uji klinis yang didapat oleh sop subarasi dan usukusi, uji klinis pertama yaitu efek regenerasi sel. Ya. Kemudian untuk memperlancar peredaran darah, yang ketiga untuk anti hipertensi, dan yang keempat untuk mencegah pembekuan darah. Nah, semua ini lebih banyak berhubungan dengan regenerasi sel dan peredaran darah. Jadi sangat membantu banget produk ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi seperti keluhan-keluhan darah tinggi, diabetes, ginjal, ya kan, terus stroke. Nah, berhubungan dengan peredaran darah, ini sangat membantu banget Bapak Ibu. Nah, tadi ini adalah fruit flow-nya ya, sudah mendapat penghargaan dari EFSA juga, dan semua produk kita itu aman. Dan ini, kita nggak perlu berbicara, tapi produk yang berbicara. Nah, salah satu penghargaan yang diterima dari hasil sop subarasi, penggunaan sop subarasi itu bukan dari Jepang loh, ya, walaupun ini produk Jepang, tapi diakui oleh dunia internasional. Ini penghargaan Monde Selection itu dari Eropa. Jadi Monde Selection ini adalah penghargaan untuk produk-produk kesehatan di Eropa. Jadi Eropa sendiri mengakui produk ini bagus luar biasa. Jadi mendapatkan Bronze Quality Award dari Monde Selection tahun 2021 kemarin ya. Nah, ini beberapa cuplikan dari testimoni pengguna sop subarasi. Ini Bapak Ibu kalau penderita diabetes, itu yang paling dihindari adalah luka di kaki, benar nggak? Kalau udah luka di kaki, mau tidak mau, kalau itu melambar kemana-mana, dia harus diamputasi. Dan ini beberapa yang dialami oleh mereka yang mengalami diabetes, kemudian luka di kaki, ini bisa lihat ya, serem banget. Saya sebetulnya kalau melihat juga deg-degan gitu. Tapi ini terjadi, luka basah, kemudian lihat ya sampai keroak seperti itu. Dan ketika minum satu paket, itu sebelah kanan bisa Bapak Ibu lihat ya, mungkin yang di Zoom bisa juga melihat, lukanya itu tertutup, ya kan, dan tidak jadi diamputasi. Ini salah satu testimoni penderita diabetes. Testimoni yang lain, ada yang untuk autoimun, oke, kemudian juga, sebentar. Nah, ini ada autoimun juga dan ada luka bakar. Aduh, kok banyak. Nah, Bapak Ibu, selain testimoni yang di sini, saya mau mengundang satu teman yang jauh-jauh datang untuk memberikan testimoni karena dia mengalami hal yang luar biasa dengan penggunaan produk
Subarasi ini. Dia mengalami luka patah tulang akibat kecelakaan kerja. Bayangin ya, kecelakaan kerja, dia mengalami patah tulang dan dia setiap hari harus minum painkiller. Bahkan kalau udah parah banget dia harus melakukan apalah istilahnya tadi itu ya. Oke, nggak usah berpanjang-panjang, langsung juga kita panggil Mr. Greg Rowe dan dibantu oleh Dr. Gigi Monica untuk menerjemahkan karena saya rada-rada. Hi, I'm Greg Rowe. Ya, selamat malam. Nama saya Gregory Rowe. Sorry, I'm nervous. I'm from the United States. So I just want to tell you my testimony on my products that I use and also how I ended up here in Indonesia. It started back in, oh, I forgot. Jadi malam ini saya akan menceritakan testimoni tentang produk yang membuat saya datang ke Indonesia. It started back in 2009 when I got hurt on the job. Jadi dari tahun 2009 saya mengalami kecelakaan kerja. I ended up with 3 shoulder surgeries that put me out of work. Saya menderita tiga operasi karena kecelakaan kerja itu. And then in 2010, I started having problems standing. I couldn't stand in one place without being in extreme pain. Jadi mulai tahun 2010 saya tidak dapat berdiri lama karena kecelakaan kerja itu. So I ended up going to a doctor and ended up being a spine damage. And it was bad. I had to get a spinal stimulator put in. Jadi setelah itu dia pergi ke dokter, kemudian ternyata di tulang belakangnya udah hancur, jadi harus pakai stimulator untuk tulang belakang, untuk menghentikan cut off semua rasa sakitnya. If you don't know what that is, it's an implant put in the back. And the kids get the picture. And there's a mechanism put in the back area. And it's controlled with a remote control, which blocks the pain from sitting. The pain's there, but I don't register. So between that and all these drugs, it kept the pain under control. Jadi ini stimulator tulang belakangnya, jadi sakitnya itu masih ada, tapi dia cut off ke otak supaya otaknya tidak merasakan rasa sakit itu, gitu. Dan selain spinal stimulator itu yang diaktifkan dengan remote, dia juga meminum obat-obatan ini setiap hari. So that's where it all started for me, and it stayed like that. I was taking hydrocodone, oxycodone, which is very addictive drugs, and I just kept needing more and more until 2020. I decided that was enough. Jadi dia mulai minum oxycodone, hidrocodone, kemudian mulai meningkat dosisnya, dan itu sangat-sangat adiktif banget gitu. Jadi harus meningkat. So in 2020, I started going online looking for alternative medicine, painkillers, because I had to get off this other stuff. And I went on an Instagram ad, I found Monica's ad. Jadi tahun 2020 dia mulai cari-cari ada nggak ya alternatif lain, obat-obat lain untuk menghentikan penggunaan obat-obat yang adiktif itu gitu. Kemudian dia cari-cari di Google segala apa, lihat di Instagram, ketemu Instagram saya. So after going back and forth with her, I'm not sure how long, so she talked me into trying the products. She sent me 6 boxes, 3 and 3. Jadi setelah 1 bulan kurang lebih, iya atau enggak, gimana caranya segala apa, konsultasi, akhirnya dia mulai mau mencoba. Kemudian saya kirimin 3 paket, jadi 3 box Oxycusi dan 3 box Subarasi. So after taking them for
about 3 months, I noticed a big difference. I didn't need the pain medicine anymore. Still needed a stimulator. The pain was still there, but not as bad. Jadi setelah menggunakan itu selama 3 bulan, dia ngerasain, oh ternyata ada perubahan nih, nggak usah minum obat painkiller sebanyak lalu-lalu lagi, mulai dosisnya menurun, walaupun spinal simulatornya tetap ada, tetap dipasang. So after that, I got 6 more boxes. After 6 months, I'm off all that medicine. Don't need the spinal stimulator anymore. I could not do this before. I could not stand this one in one place. It made a big difference. Jadi kemudian dia minta dikirimin 3 paket lagi setelah 3 bulan, jadi totalnya 6 bulan. Obat-obatan ini udah dia nggak minum lagi, dan spinal stimulatornya udah nggak perlu lagi. So because of how well this worked is why I'm here in Jakarta. I want to bring it back because I think a lot of people I know, friends, family, can benefit from this product. Jadi karena itulah, karena dia merasakan perkembangan yang besar itu, perubahan yang besar itu, dia berpikir, oh gimana kalau dia ke Jakarta untuk mempelajari ini, kemudian dia pengen bawa balik ke negaranya, karena dia berpikir bahwa banyak teman, saudara, dan lain sebagainya yang butuh ini di Amerika. So, where was that? So, hopefully, so the main reason is to learn the product. That's why I have to work with Monica here to get back to the United States. Jadi dia di sini sekarang belajar di sini sama saya, sama tim saya, sama Pak Yohanes segala, supaya nanti dia bisa balik ke sana dan bisa kembangin di sana. So, I don't know what else to say. How old are you now? Me, I'll be 64 in November. Wow. Quite younger. I've been using Because the Sensei. generation cells. I'm using the Sensei Serum too. I'm using them all. Oke, terima kasih Mr. Kate. Luar biasa banget ya. Jauh-jauh dari Florida datang ke Indonesia mau belajar lebih tahu lagi tentang subarasi dan usus gusi karena mau diboyong ke sana. Jadi Bapak Ibu yang ada di Indonesia harusnya berbangga karena produk ini nggak bisa dijual di negara lain. Jadi kalau mereka butuh, mereka harus menghubungi kita-kita yang ada di sini. Tepuk tangan dulu buat ASC Indonesia dong. Nah, jadi kalau udah ada di ASC dan Bapak Ibu nggak jalanin, rugi tenang. Oke, next ya. Terima kasih ya Mr. Greg. Nah, produk selanjutnya itu adalah utsukushi. Utsukushi itu kalau bahasa Jepang artinya cantik. Nah, orang Jepang itu meyakini bahwa kecantikan kita di luar itu berasal dari dalam, terutama dari usus kita, pencernaan kita. Nah, ini penting banget nih buat ibu-ibu juga nih yang mau tetap cantik. Jadi salah satu ingredient utama dari utsukushi ini adalah salmonel DNA. Salmon DNA. Mungkin Bapak Ibu kalau browsing salmon DNA, bahkan mungkin sering dengar ya. Ada artis-artis terkenal tuh suntik buat kecantikan itu, suntik salmon DNA. Banyak juga sih di klinik-klinik itu ya. Karena mereka mau cantik. Nah, sama salmon ini juga ada di ikan salmon yang Oncorhynchus kata salmon itu ya Bapak Ibu yang. Tapi ini dari salmon jantannya. Kalau tadi pembungkus telurnya itu dari salmon betinanya. Nah, ditambah dengan 2 probiotik, kandungan 2 probiotik yang sangat tinggi banget kandungannya ini, ditambah dengan 8 bahan aktif lainnya, jadilah dalam 1 saset itu mempunyai mempunyai khasiat yang luar biasa banget. Kenapa? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan peptidenya itu masih ukuran nano size, jadi mudah banget untuk diserap, 800 Dalton nanosize. Nah, fungsinya itu untuk menstimulasi NK cell. Jadi gini Bapak Ibu, di suatu negara itu dia akan kuat pertahanannya kalau
pasukan pertahanan atau ABRI-nya, TNI-nya gitu ya, itu kuat. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Pertahanan tubuh kita itu kuat kalau MK sel atau pasukan perang di tubuh kita itu kuat. Nah, usus-usus inilah yang akan menstimulasi NK sel itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, ini 15% dari sel tubuh kita itu ada di NK sel, Bapak Ibu ya. Jadi NK sel ini yang tadi saya bilang pasukan pengamanan atau pengaman, ini yang aktif untuk mengusir segala sel-sel asing yang masuk ke tubuh kita, termasuk virus, bakteri, kuman, dan termasuk sel-sel kanker, tumor ya, itu yang aktif diperangi oleh NK sel. Jadi memperkuat NK sel ini dengan apa? Nutrisi. Kalau tadi sel induk kita itu bisa optimal bekerja kalau diberi nutrisi yang cukup, yang baik. Sama juga dengan NK sel ini, dia akan mampu optimal bekerja, meningkatkan daya tahan tubuh kalau dikasih nutrisi, gitu ya. Nah, ini penelitian-penelitian nanti bisa browsing sendiri, bagaimana NK sel itu mampu memerangi ya segala virus, bakteri, penyakit, bahkan sel-sel kanker, tumor di dalam tubuh kita. Nah, ini yang tadi mau saya ceritakan. Kenapa saya bilang usukusi ini benar-benar luar biasa? Seorang profesor dari Eropa ya, ini Profesor Dr. Olaf itu dia ahli pengobatan naturopati dari Eropa. Kalau di Eropa terkenal banget dia, profesor yang sangat terkenal. Beberapa bulan lalu datang ke Indonesia dan dia mengungkapkan, nah ini ya, kalau yang mengungkapkan seorang profesor nggak perlu diragukan lagi ya, mengungkapkan bahwa usukusi ini itu adalah produk yang ajaib, karena dia nggak pernah menyangka ada produk sebagus ini, ya kan? Bisa memperkuat daya tahan tubuh, bisa untuk memerangi sel-sel asing yang masuk dalam tubuh, gitu, dengan menutrisi NK sel dalam tubuh kita. Nah, inilah paten yang ada di dalam usukusi, yang tadi membuat Profesor Olaf itu takjub, gitu ya, yaitu untuk anti tumor agent, kemudian untuk imun activating effect, efek meningkatkan imun, dan untuk terapi hepatitis C. Nah, ini salah satu testimoni dari seorang anak bernama Wanda yang umur 13 tahun. Nah, dia mengalami tumor ya, dulu saya kalau melihat sedih banget. Tumor di kepalanya itu, Bapak Ibu bisa lihat ya, sebelah kiri itu tumornya sebesar, bola gitu ya di kepala. Nah, dia konsumsi usukusi ini bisa dilihat scan medisnya ya Bapak Ibu ya, semakin hari semakin mengecil, dan ini bisa dilihat efeknya setelah penggunaan usukusi. Jadi benar-benar luar biasa banget penggunaan usukusi ini untuk tubuh kita. Ada juga yang mau memberikan testimoni langsung pada saat ini. Jadi Bapak Ibu persiapkan videonya. Pasti Bapak Ibu penasaran nih. Saya panggil langsung Dr. Gigi Monica, silahkan. Nah, kalau tadi Mr. Greg itu karena biar dia para wartawan siap-siap dulu untuk ininya ya. Ambil posisi ya. Ambil posisi. Karena ini perlu direkam, jarang-jarang ya. Beliau ini seorang dokter gigi, lulusan dari mana? Dari UI. Tapi karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa praktek. Sedih nggak Bapak Ibu? Orang dokter tetapi tidak bisa praktek. Karena apa? Karena mengidap suatu penyakit, tapi puji Tuhan sekarang mengalami pemulihan. Oke, silakan. Sorry, itu boleh ditutup dulu. Kayaknya ngeliatnya miris banget. Atau ada foto dokter nggak? Nggak ada ya? Ada. Oh, foto dokter ada ya? Udah foto dokter aja. Oh, bukan, dokternya nggak ada. Bisa. Ya, ini oke lah. Baik aja yang ini. Oh, itu dokter. ini keren. Oke. Ya, ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya lagi. Jadi seperti yang Mak Tri cerita tadi, saya lulusan dari UI pada saat tingkat akhir
udah mau lulusan, ternyata ketahuan bahwa saya itu menderita epilepsi. Itu mungkin karena epilepsi saya itu nggak yang tiba-tiba kencang-kencang jatuh gitu, enggak. Jadi epilepsi saya itu cuma kalau lagi tidur 30 menit pertama tidur itu bisa kejang-kejang, dan itu ketahuannya pas saat akhir-akhir karena kita semua mau nginep bareng, mau lulusan. Nah itu ketahuan, jadi saya nggak bisa praktek, nggak bisa dapat sertifikat untuk surat izin prakteknya nggak bisa keluar. Seperti itu. Kemudian saya berobat untuk minum, harus minum obat penenang. Itu yang menyebabkan saya nggak boleh untuk pegang alat. Karena kalau lagi pegang alat tapi pengaruh obat kan bahaya buat pasien. Seperti itu. Kemudian saya udah berobat, harus minum penenang itu setiap malam. Itu harus, kalau saya lupa langsung kejang. Ini kalau kejang ini yang ini biasanya saya nggak tahu, saya tidur nggak tahu, bangun-bangun sariawan di mana-mana, di bibir bawah, di pipi, di mana-mana berdarah-darah. Dan pada satu malam sampai saya nggak tahu, saya lagi tidur, tiba-tiba pembantu saya masuk ke kamar, nangis-nangis. Saya lagi bingung, kenapa lagi tidur ini diganggu gitu, nangis-nangis. Ternyata saya udah jatuh di lantai, barangnya udah di mana-mana. Jadi sama orang rumah kita lari ke UGD, ini sampai dijahit, ini semua hancur. Tapi fotonya enggak, ini enggak. Akhirnya saya udah 10 tahun kira-kira minum itu obat penenang setiap malam. Kemudian yang saya rasain, kenapa saya akhirnya memilih ada alternatif lain enggak? Karena saya ngerasa obat penenang itu dosisnya makin lama makin nambah, dan makin lama saya makin bohong. Gitu. Kayak saya mau apa? Oh itu apa ya? Itu tuh yang buat ganti-ganti channel TV. Bendanya ada di otak, tapi namanya apa gitu? Saya nggak tahu gitu. Dan jadi kayak kalau ngobrol sama saya, teman-teman pasti bilangnya ini mah kayak kuis. Terlalu kayak kuis, bikin kuis gitu di dalam percakapan. Jadi ribet banget. Akhirnya saya cari-cari, saya lihat Facebooknya Mapome. Saya baca-baca, kemudian saya lihat, wah hebat ya, ada stem cell terapi dari Jepang dan ada patennya. Kayak banyak banget suplemen-suplemen, tapi nggak ada patennya kan? Gitu, kita biasa beli, kita nggak pernah ada patennya. Dan ini ada patennya. Coba deh, gitu. Setelah dicoba, oh mendingan nih, gitu. Tidur lebih enak dan rasanya kok nggak, biasanya kayak nggak pusing, tapi kayak antara ada dan tiada aja gitu. Itunya berkurang gitu. Dan sampai sekarang saya minum hampir 1 tahun, itu saya udah reduce banget obat penenangnya, sampai kayak sebulan mungkin cuma sekali kali saya minum. Ketika saya berasa nggak enak, itu saya minum. Habis itu saya jarang banget minum. Dan saya berasa lebih segar, lebih sehat gitu. Makanya sekarang saya mau apa ya, kayak bagiin ke orang-orang lain juga gitu loh. Saya mungkin saya emang nggak bisa berbakti kepada masyarakat walaupun sudah sekolah di sekolah yang disubsidi, tapi ya mungkin ini cara Tuhan buat saya berbakti kepada masyarakat dengan bagi-bagi gitu. Jadi oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengucap syukur. Walaupun seorang dokter tidak bisa praktek, tetapi sekarang dia bisa membagikan info tentang suatu produk yang bisa membantu
masih di bidang kesehatan juga, ya kan? Dan walaupun tidak praktek dan tidak bisa mendapatkan income, tetapi dengan dia berbagi info ini, dia akhirnya juga bisa mendapatkan income. Bahkan jaringannya rata-rata itu di luar negeri semua, gitu. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke produk selanjutnya, yaitu Shinsei-shuru. Nah, Shinsei-shuru ini beda dengan Sopsubarasi dan Usukushi tadi. Kalau Sopsubarasi dan Usukushi itu adalah produknya makanan kesehatan. Jadi izin BPOM-nya juga ML, makanan luar. Jadi ini bukan obat ya Bapak Ibu ya. Jadi superfood, makanan yang mengandung nutrisi tinggi yang sangat berguna banget untuk menutrisi tubuh kita. Seperti tadi ya, untuk menutrisi stem cell kita di dalam tubuh dan NK cell. Nah, kalau Shinsei-shuru ini itu adalah regenerating serum. Satu-satunya regenerating serum pertama yang mengandung nanopeptide. Tepuk tangan dulu dong buat AFC yang udah bisa menelurkan produk yang luar biasa. Jadi kalau kita jumpai regenerating serum di pasaran Bapak Ibu ya, itu produknya paling isinya tuh hanya 1, 2 atau maksimal 4 ingredients ya. Tapi kalau Shinsei-shuru ini itu 53 ingredients di dalam 1 tetes serumnya. Kebetulan tangan lagi. Nah, beberapa ingredientsnya yang utama adalah marine placenta atau SOP yang ada di Sopsubarasi. Kemudian juga ada salmon DNA yang ada di dalam Usukushi. Nah, kandungannya ada di sini. Kemudian ada dan beberapa ingredients lain. Tadi kalau 53 saya suruh nyebutin, saya juga nggak hafal Bapak Ibu terus terangnya. Tapi ada satu ingredients yang juga luar biasa karena mendapatkan penghargaan Nobel, yaitu EGF. Nah, EGF itu apa? Nanti Bapak Ibu gosip supaya penasaran gitu ya. Nah, walaupun hanya serum, tapi juga ada patennya. Jadi nggak main-main kalau AFC mengeluarkan produk itu. Nah, patennya ini diantaranya untuk ibu-ibu biasanya kan masalahnya tuh di pori-pori gitu ya. Nah, untuk ini untuk apa namanya, untuk pori-pori, juga untuk skin whitening, dan ada juga untuk anti alergi, bahkan juga untuk hair restoration. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah mulai botak-botak gitu ya, nah bisa dibantu dengan produk ini. Dan bukan hanya Jepang yang mengeluarkan patennya, tapi Korea juga mengeluarkan patennya. Jadi yang berhubungan dengan wajah, paten yang dikeluarkan oleh Eropa ini. Jadi Bapak Ibu, saking hebatnya serum ini dan satu-satunya yang mengandung peptide, Eropa juga mengeluarkan penghargaan tertinggi dari Mondes Ration, Grand Gold Award. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak Ibu, dari 1 tetes ini ternyata ya, bukan hanya kalau kita lihat tadi, nah ini testimoni dari beberapa pengguna, yaitu ada sebelum dan sesudah untuk yang jerawatan, kemudian ini flek hitamnya biasanya ibu-ibu ya, itu bermasalah di situ karena dari apa namanya, sinar matahari. Dan ini testimoni untuk kebotakan, bisa dilihat di sini penggunaannya dalam tempo sebulan ya, 3 mingguan aja, tapi sudah terlihat rambut-rambut yang mulai tumbuh. Di sebelah kanan itu luka ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya untuk kecantikan aja, tapi untuk luka karena kecelakaan motor. 3 minggu penggunaan Shinsei-shuru, bisa dilihat sebelah kanan sudah mulai pulih gitu ya. Jadi dioleskan. Nah, selanjutnya ini juga, nah ini ada 1 orang lagi. Nah, para wartawan silahkan kalau mau mempersiapkan video. Nah, kita panggilkan ya. Ini juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu ya. Ko Rudi silakan langsung saja untuk testimoni penggunaan Shinsei-shuru. Ini nggak lama penggunaannya ya. Silakan Ko Rudi. Pagi. Bapak itu kenapa saya bilang sama pagi biar kita nggak ngantuk. Kalau malam nanti kita berpikir kita di rumah. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Tri. Ini pada saya cerita sedikit ya, kenapa saya bisa mukanya seperti kebakar. Jadi waktu itu Februari pertengahan saya kena demam tinggi sampai kurang lebih
suhunya 39 sekian lah. Saya itu memang berani kalau minum obat. Jadi saya tanpa ke dokter, saya beli antibiotik. Saya minum antibiotik. Sehari kalau nggak salah 500 mili. Setelah saya jam 12, terus saya 12 malam, saya minum terus. Saya mulai kacau tuh keadaannya kan, fisiknya. Nah, terus ada, kebetulan sebelah saya member AFC. Kebetulan. Jadi saya dikasih itu tadi yang warna Subarasi sama Otsukushi. Saya minum, saya waktu itu saya belum paham ya mengenai ini. Jadi saya kasih minum itu, saya kayak minum susu. Besok pagi saya seger. Saya seger. Saya ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit karena saya sakit kepalanya sama ngilangin kan. Setelah siang-siang itu muka saya gatel, perih. Istri saya tiba-tiba bilang nih, member AFC ini bilang, muka kamu kebakar. Saya ngaca, saya jarang ngaca kan, saya ngaca, muka saya hancur. Saya biasa relax dengan keadaan muka ya, maksudnya saya nggak aware dengan apa namanya obat-obatan muka selama itu. Nah, tiba-tiba istri saya member AFC ini saya ada serum, kamu pakai aja. Terus dia tetesin di tangan saya. Kalau saya bahasa gua tetes, kalau member AFC bilang gua pump. Saya bilang gua pump buat muka sebesar ini ya. Berapa lama disembuh, saya bilang gitu. Saya serius nanya itu, terus udah pakai dulu. Ternyata setelah beberapa hari saya ada perubahan. Tapi saya nggak tahu karena saya jarang ngaca kan. Istilahnya ada perubahan. Saya lihat videonya. Masa iya sih cuma 2 pump pagi sore 3 hari jadi berubah kan? Diterusin sama istri saya terus dia rajin member AFC dia rajin. Satu dia member AFC mengatali belakang. Dia nggak member ini nggak pakai saya tetap bilang sesi 2 pump. Saya bilang pelit banget, saya bilang pelit banget gitu. Maunya juga kayak setumpuk gitu ya, baru cepat sembuh. Kan saya mau ekspres. 1 bulan itu ada perubahan. Nah, perubahannya begitu signifikan, saya kaget. Benar juga ya. Ya, terus suatu saat saya disuruh sama member AFC di video ini after before, saya nggak mau sebaik begini gitu. Saya malu ngomong di depan gitu, malu. Sampai saya dapat karena dikasih testimoni ini saya dapat hadiah jadinya. Saya disuruhnya malah. Udah besoknya saya pakai banyak banget tuh. Saya pakai banyak banget. Jadi saya bilang tuh pakai nggak kira-kira karena saya makainya nggak mau 2 tetes. Saya mau pakai banyak, kata istri saya nggak perlu 1 tetes saya cukup katanya. Itu aja sih kelebihan saya disuruh yang walaupun tadinya saya meragukan. Tapi fakta terbukti 3 hari saya ada perubahan. Soalnya muka saya kayak kebakar kalau kita tanning di matahari itu kita berjemur lebih dari itu deh, mukanya perih. Itu aja, selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih Ko Rudi. Jadi Ko Rudi ini salah satu penerima pemenang ini ya, challenge dari testimoni Sensei Suruh. Oke. Terima kasih testimoninya Bapak Ibu. Kalau yang penasaran boleh coba ya, boleh coba beberapa tetes aja kalau punya masalah di kulit wajah itu benar-benar bekerja. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, produk-produk kami ini Sob Subarasi, Otsukushi maupun Sensei Suruh ini semuanya aman. Bahkan kalau Jepang memproduksi suatu produk itu kan nggak main-main ya. Jadi ada sertifikat anti radiasi nuklirnya, kemudian juga bebas hormon, bebas antibiotiknya. Jadi ini benar-benar alami dan natural bahan-bahannya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi aman untuk ibu hamil, bayi menyusui, bahkan untuk remaja dewasa, bahkan untuk orang tua juga aman. Kalau penasaran bisa browsing, banyak banget testimoni mengenai produk ini, dan sudah ada BP POM-nya, bahkan terdaftar di MIMS. MIMS ini kalau Bapak Ibu di dunia kedokteran atau kesehatan itu adalah katalog produk-produk yang bisa direkomendasikan dokter untuk diresepkan.
Nah, jadi kalau udah ada di situ, itu berarti dan dokter itu meresepkan. Dan Bapak Ibu tahu, dokter-dokter yang sudah bergabung di kita itu lebih dari 30.000 ya, Koyo ya. 40.000 sekarang. 40.000 dokter, bayangin ya. Kalau seorang dokter saja sudah menggunakan produk ini, bahkan merekomendasikan ke pasiennya, berarti itu aman Bapak Ibu. Dan sudah halal, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dan sudah approve FDA. Nah, jadi Mr. Greg kalau mau bawa masuk ke Amerika itu udah aman. Oke, nah tadi kita bicara tentang produk, sekarang kita bicara tentang siapa sih yang memproduksinya. Tadi di awal sudah disebutkan AFC, yaitu Asayama Family Club. Itu adalah perusahaan farmasi terbesar kedua di Jepang dan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan multi level ya Bapak Ibu ya, perusahaan farmasi benar yang memproduksi. Dan kalau udah ada di Tokyo Stock Exchange itu Bapak Ibu sudah tidak perlu meragukan lagi, karena kalau udah ada di Bursa Efek itu pasti laporan keuangannya dan kondisi perusahaan itu secara berkala itu dilakukan secara publik gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Dan ini bukan hanya perusahaan AFC-nya saja, kita ada holdingnya gitu, jadi konglomerasi beberapa perusahaan yang ada di AFC, termasuk juga bergerak di bidang TV ya, ada TV-nya, kemudian juga ada pusat penelitiannya dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu pandemi AFC ini jalan sendiri ya. AFC ini mengakuisisi mengambil alih sebuah departemen store yang besar di Tokyo. Nah, pandemi kemarin banyak yang ambruk ya, perusahaan Bapak Ibu di Indonesia aja udah berapa banyak. Justru AFC itu mengambil alih departemen store besar di sana. Jadi bisa dibayangkan bahwa betapa sehatnya perusahaan ini dan betapa berkembangnya justru di masa pandemi ini banyak mengembangkan sayapnya. Kita juga bisa lihat sahamnya ya, nanti bisa klik di Google ya, AFCHD AMS Lifestyle, sahamnya tuh sekarang berapa? Sempat menembus angka 12.000 saham dari AFC, dari hanya sekitar 500-an nilai saham. Nah, ketika kita tahu siapa yang memproduksi ini, Bapak Ibu kepingin nggak jadi mitranya? Karena ketika AFC ini memang dari Jepang itu dibawa masuk ke Indonesia 4 tahun yang lalu ya, tahun 2018, itu founder AFC Indonesia Pak Ernest dan Pak Mike Tampi itu mempunyai visi menjadikan perusahaan direct selling terbesar di Indonesia dan punya produk-produk yang benar-benar berkualitas gitu. Jadi bukan sekedar maklun produk kemudian dijual di pasaran, enggak. Tapi benar-benar seperti Bapak Ibu lihat tadi, produk-produknya benar-benar berkualitas, ada paten manfaatnya. Mungkin di luar sana banyak produk yang mengekor gitu ya, menyamai. Tapi apakah mereka ada patennya? Dan seperti itu. Dan visinya adalah menjadi wadah transformasi untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita beruntung banget. Kalau pada waktu itu Pak Ernest dan Pak Mike membawa masuk produk AFC ini ke Indonesia dengan sebagai distributor tunggal, kita sampai sekarang nih, ya kan, nggak bisa ngerasain apa-apa Bapak Ibu. Tapi bersyukurnya mereka mempunyai visi yang jelas untuk menjadi wadah transformasi. Jadi Bapak Ibu yang mau mengubah hidupnya, mempunyai transformasi yang besar, bisa melalui AFC ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bukan hanya masalah uang kita di AFC, ya, tapi ada beberapa hal yang juga dilakukan di AFC ini, kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di dalam wadah AFC Care. Jadi kita banyak membantu APD pada waktu pandemi kemarin, juga korban-korban banjir. Nah, salah satu yang terbaru adalah kita membangun health center. Health center itu istilahnya sekarang mungkin kalau di sana puskesmas di daerah Lombok. Jadi daerah yang tertinggal. Ini daerah korban banjir dulu ya.
gempa banjir gitu ya di Lombok. Nah, kita bangun ini dan baru diresmikan bulan Juli kemarin, awal Juli, oleh Menteri Kesehatan. Jadi seorang Menteri Kesehatan benar-benar mengapresiasi AFC di dalam AFC Care ini mau peduli dengan lingkungan ya, dengan masyarakat Indonesia dengan membangun health center. Dan kita akan membangun banyak lagi health center di daerah-daerah tertinggal lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung di sini, itu bukan hanya sekedar kita cari cuan buat diri kita sendiri, enggak. Tapi kita mau berbagi juga untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, produk-produknya ini luar biasa banget. Bukan kita yang mengatakan saja, tetapi beberapa penghargaan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bahkan Helmi Atamimi Award, penghargaan yang tertinggi untuk perusahaan multi level pun kita mendapatkan penghargaan. Walaupun baru 4 tahun ya di Indonesia, tapi kita sudah mendapatkan Product of the Year. Jadi diakui produk-produk yang kita pasarkan di Indonesia ini benar-benar terbaik. Kemudian juga pertumbuhan membernya juga terbaik. Jadi dari segi produknya produk terbaik, dari segi bisnisnya itu mempunyai perkembangan yang baik juga. Nah, ini juga di Singapura, produk-produk AFC di Singapura itu selalu nomor 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun, jadi produk AFC ini di negara-negara lain dipasarkan, tetapi melalui sistem retail di departemen store besar gitu ya. Tapi kalau kita nggak retail, kitalah sebagai mitranya AFC, distributor-distributornya. Nah, ini kita juga dapat rekor muri. Rekor muri yang terakhir itu di sebelah kiri ini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Bulan Oktober 2021, perusahaan penjual langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. Tepuk tangan dulu dong, Pak AFC. Jadi real ya, real diterima oleh semua mitranya AFC. Makanya pada waktu itu kita bisa lihat di sini ada videonya ya. Bisa lihat. Nah, ini adalah acara AFC di Deweka. Bapak Ibu, malam ini pada waktu pandemi bahwa AFC di Indonesia Indonesia itu adalah yang berani untuk mengadakan acara besar dengan all you have to do is just dream again and start doing it again. Sampai sukses ada di panggung ini, maka saya bisa bikin kalian juga ada di sini. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu ya. Benar-benar real apa yang dikerjakan oleh AFC, dan kita semua sebagai mitra-mitranya itu diapresiasi dengan luar biasa oleh perusahaan. Demikian tadi penjelasan mengenai produk dan perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan bisnisnya,
Saya panggilkan satu orang ibu juga yang akan testimoni. Testimoninya sekarang itu mengenai apa sih yang sudah dia lakukan di AFC selama ini dan apa yang dia dapatkan sampai dia mau bergabung di AFC. Silakan, Cina. Pagi Bapak Ibu. Mas nih udah ngantuk ya. Kita mau ngomongin bisnis loh, ini mau ngomongin uang. Bapak Ibu semangat dong pagi. Salam kenal, saya Natali. Kalau tadi Mak Tri, itu kami biasa panggil Ibu Tri ini Mak Tri gitu. Kalau tadi Mak Tri itu masuk 2 tahun lalu ya, Agustus ya. Nah saya ini 17 Agustus nanti bulan depan itu saya tepat 1 tahun. Dan saya sangat senang sekali bisa berbagi di sini. Apa yang bikin saya mau bergabung sih di bisnis ini? Saya bisa tebak mungkin usia saya berapa, boleh? Ibu, Bapak? Terima kasih ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Usia berapa? Saya berapa? Ibu, tebak saya usia berapa? Saya buka deh matanya, biar kelihatan turunnya matanya. 35. Ibu, tebak saya berapa? 40. Bapak di sana yang agak jauh dari saya, yang nembak saya usia berapa? Yang baju coklat kemeja. 35. Ada yang nembak saya umur 50? Berapa? 43. Ada yang nembak saya umur 50-an ke atas? 35 ke bawah ada? Oke, saya ibu 3 anak, suami 1. Kayak tadi. Anak saya paling besar usia 19 tahun, nomor 2 15 tahun, yang ketiga umur 7 tahun. Dan anak paling kecil inilah yang memotivasi saya untuk join bisnis ini. Kenapa? Karena tiap hari pertanyaannya itu waktu TK dia bangun, mau masuk SD. Mami, nanti kalau aku kuliah, Mami masih ada nggak ya? Nanti kalau aku kuliah, Mami masih sehat nggak ya? Dan itu mengganggu saya sekali, karena sebagai ibu, saya ingin melihat anak saya tumbuh besar bersama saya. Dan jujur itu anak bonus. Jadi anak pertama saya perempuan, anak kedua laki. Jadi sebenarnya kami sudah, maaf Tuhan, kami sudah menginginkan anak lagi. Tapi ternyata doa itu harus spesifik ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan kasih kami rezeki. Oh, itu anak pertama, Tuhan kasih kami keturunan. Terserah dia mau perempuan mau laki, dikasih perempuan. Oke, terima kasih Tuhan. Lalu saya dengan anak kedua, kami anak kedua. Kalau boleh milih, kasih laki ya Tuhan, dikasih laki. Nah ketiga, kita bilang, kita berdoa, kita minta rezeki, nggak taunya dikasih anak, kita gimana ya, misalnya, itu rezeki gitu. Tapi dari ucapan seorang anak SD, TK SD, itu buat saya menohok sekali. Karena di situ saya berpikir, oh iya, saya makin tua, kebutuhan makin besar, karena anak masih kecil, dan saya tidak tahu saya dan suami bisa sampai kapan mendampingi yang paling kecil ini. Karena yang paling besar suka ngomong, kalau nanti mami kalau udah tua nggak bisa kerja cari duit buat yang kecil, cici yang bantuin gitu kan. Kita sebagai orang tua, ampun gitu ya maksudnya. Tapi di situ jadi motivasi saya untuk, dan waktu itu suami bilang gini, kamu waktu itu dari TK ke SD, dan background saya itu saya tukang buat kue. Saya di rumah tangga yang bisa diem, saya buat kue apa aja. Suami sih mencukupi saya, cuman biasa ya ibu-ibu kan, oh hobi menghasilkan ya, dapat duit ya, lumayan ya, dapat ini lumayan gitu. Nah di situ suami saya pesan ke saya, ini anak mau SD, sekarang sekolah udah berbeda, tolong jangan terima pesanan banyak, karena nanti takutnya kamu lembur, anak nggak keurus kan gitu. Nah di situ saya mikir, aduh kalau misalnya pesanan berkurang, duit nambah apa kurang Bu? Kurang kan? Nah kita kan udah biasa nabung ya, terus tiba-tiba disuruh mengerem gitu ya. Oke suami ngasih, tapi kan ya tanggungan gue kurang dong gitu kan. Terus saya doa tuh, saya bilang, Tuhan kasih dong saya bisnis apa yang saya bisa sambil ngajak, misalnya anak online, tapi kita sibuk juga gitu loh. Kalau bikin gue kan nggak bisa di dapur, anak di kamar kan gitu. Benar juga sih kata suami, ya udah saya doa aja tuh, Tuhan kasih dong bisnis apa gitu yang saya bisa kerja dari handphone apa. Ujuk-ujuk teman saya WhatsApp,
lagi promo tuh, lagi promo Ruby. Nah, ini saya langsung okein. Saya nggak tahu itu bisnis apa, pokoknya saya okein. Terus jadi siang di WhatsApp, Bapak Ibu masih beruntung nih. Serius, Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu tahu dari nol, Bapak Ibu diajak oleh pengembangnya ke sini untuk tahu apa sih itu AFC dari nol, produk perusahaan sampai ke bisnisnya. Saya cuma WhatsApp doang dari teman saya itu. Tapi saya percaya sekali dengan teman saya bahwa dia nggak mungkin ngajak saya sesuatu untuk hal yang ecek-ecek gitu ya. Oke, gue mau join gitu. Dia bingung tuh. Kalau menurut saya, dia adalah orang yang paling beruntung karena tanpa dia jelasin saya udah langsung oke kan gitu. Tapi di situ sih saya berpikir saya okein dulu deh. Saya tahunya nanti aja karena saya tahu teman saya pasti ngajak saya untuk suatu kebaikan. Nah, di situ tantangan keduanya adalah suami saya. Siapa yang tahu di sini MLM bagus? Gak ada yang katakan, ya kan? Karena bukan karena MLM gak bagus, tapi karena oknumnya yang bikin kita jadi enak, benar nggak Bapak Ibu? Nah, di situ saya juga nggak bilang, jujur awal saya nggak bilang suami saya join ini, dan itu bikin dia marah. Menurut saya wajar dia marah ya, karena dia suami, dia harus tahu dong sebenarnya ini duit kemana gitu kan. Tapi waktu itu saya berpikiran positifnya gini. Saya melihat teman saya melakukan itu berhasil. Saya melihat orang lain dari testimoni itu berhasil. Kenapa saya tidak mencoba? Walaupun awalnya saya memang tidak cerita ke suami dan itu ya menurut saya memang tidak baik. Tapi saya mencoba untuk akhirnya meyakinkan pasangan hidup saya bahwa saya ini melakukan sesuatu yang benar kok. Saya melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang saat ini tidak mengajak pasangannya dan mengalami kesulitan, jangan khawatir, jangan patah semangat, jangan mundur, jangan ragu, jangan jadi penghalang kita untuk maju. Kenapa tadi suami saya cerita sendiri kan dia awalnya nggak percaya, sampai apa sih gitu. Dari awalnya dia nggak mau minum, sampai akhirnya saya dibilang, mau berobat sama bapaknya ya, gitu. Terus dia bilang, saya suaminya suster, gitu. Karena saya konsumsi lebih awal kan, jadi dia bilang, tuh kan saya dibilang anak kamu, ketawa-ketawa ngakak tuh sama dia tuh, itu emang siwarnya gitu matanya suster ya. Tapi saya meyakini itu produk bekerja di badan saya, nyatanya Bapak Ibu meminta saya usia 35, ada yang bilang 43, usia saya 45 tahun, gitu. Dan bukan hanya 1-2 orang yang bilang, ih lu beda ya sekarang, gitu. Yang teman-teman lama yang dulu waktu ketemu misalnya sebelum pandemi ya, kan saya join tahun lalu ketemu terus gila gue gak kenalin dulu gitu, gue panggil dulu gitu. Itu menurut saya sesuatu komplimen ya, walaupun menurut saya ngeliat muka saya sih biasa-biasa aja tiap hari di kamar mandi ngaca, apanya sih yang beda gitu ya, tapi ternyata orang melihat saya berbeda gitu. Itu dari sisi produk. Dari sisi bisnisnya ini yang saya mau bilang sekarang, selama 1 tahun ini memang di bisnis ini yang saya suka adalah kita tidak dikejar-kejar oleh leader, oleh upline, oleh undang. Lo harus produksi, lo harus jualan, lo harus apa gitu, nggak ada. Karena di sini kita tidak ada tutup poin. Kita tidak ada yang namanya harus jualan produk ya. Pokoknya tiap bulan nih ya, Bapak Ibu ya, itu harus jual 1 box, 2 box, 3 box, 5 box, nggak ada. Ya. Terus dari selama setahun ini yang saya dapatkan secara cuan ya, ini kita bicara cuan sekarang ya, secara cuan tuh memang belum setinggi leader-leader atas di sini yang sampai ratusan juta, tapi buat saya sebagai ibu rumah tangga yang tadinya buat kue, yang kalau saya mendapatkan uang 15 juta, 20 juta sebulan tuh mesti sampai lembur-lembur, yang sampai harus ninggalin anak main gitu ya demi ngerjain ngadon gitu istilahnya. Dengan mengerjakan ini santai, pakai handphone, bisa nemenin anak main, bisa nemenin suami pergi, bisa nemenin bisa pergi liburan bareng-bareng tapi bisnis jalan terus. Itu sebulan dapat 15 juta, jadi saya sama hampir 11 bulan ini saya uang masuk dari bonus itu 164 juta 375.000. Lalu itu sudah termasuk bonus yang lain-lain. Jadi
Jadi kayak ada menang challenge nih, bonus dapat kan, terus dapat emas 5 gram, challenge juga dari perusahaan. Jadi di sini tuh benar-benar kalau mau jalanin bisnisnya tuh uangnya nggak berhenti beneran deh. Bonus produk ada, bonus cash ada, belum dari leader-leader yang ngadain challenge trip ke Bali lah, trip naik helikopter lah, apa gitu yang kayaknya kalau kita aktif tuh duit emang bener aktif mendatangi kita gitu. Nah, itu aja saya rasa yang cukup. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan mengenai bisnisnya, silakan hubungi para pengundang Bapak Ibu di sini. Tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu tidak akan rugi bergabung di komunitas ini. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Cina, luar biasa banget ya. Ibu rumah tangga sehari sebulan bisa dapat 15 juta, itu siapa yang mau ngasih? Suami juga nggak bakalan ya ngasih segitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita mau dengar tentang bisnisnya ini gimana. Saya panggil teman saya ya, Ibu Betty. Nah, silakan. Teman saya ini, Bapak Ibu ya, ini saya sudah melakukan pendekatan ke dia itu selama 1 tahun loh. 1 tahun saya melakukan pendekatan, tapi dikecilin, dianggurin gitu ya. Baru 1 tahun kemudian dia gabung, dan setelah dia gabung, dia surprise banget tuh ada bisnis kayak gini, dan ternyata dapatnya itu bisa luar biasa banget. Akhirnya dia sekarang aktif melakukan bisnis ini. Ya, salam trainer Bapak Ibu, jadi kita simak apa yang akan jelaskan, silakan. Nah, Bapak Ibu, semangat lagi. Ya. Saya mau ikutan tadi Korudi sama Cinat gitu ya, ini udah malam, maunya sih rebahan, apalagi mungkin teman-teman yang di Zoom gitu ya, sambil rebahan nih ngeliatin kita. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, sedikit saya memperkenalkan dulu, tadi sudah sih ya, tapi yang lebih pentingnya adalah begini, kenapa sih saya kok akhirnya cari teman saya ini, karena kebetulan kita satu SMA gitu ya. Nah, terus yang terjadi adalah gini, saya udah usia 50, kemudian saya mikir, aduh gak kerja pergi makan 5, kan kalau misalnya lembur gitu ya, belum macet, saya mikir gini, aduh gua kok udah kerja capek-capek ini gak kaya-kaya gitu, pengen bisnis. Pernah melakukan beberapa bisnis, gagal gitu, kerjasama sama orang gagal, hilang uangnya. Akhirnya saya mencari apa kira-kira bisnis yang paling modalnya kecil gitu ya, tapi hasilnya besar. Dan akhirnya ternyata saya nggak salah untuk ikut bisnis ini. Bapak dan Ibu tentunya yang kesini nih pasti kepengen dong, ya, iyalah, udah diajakin gitu, pasti pengen tahu gitu ya, berapa sih yang bisa saya dapatkan dan bisnis apa sih ini gitu ya yang bisa membuat saya, pastinya kita pengen cepet kaya. Sampai di sini nggak mau kaya Bapak Ibu, nggak ada ya. Waduh, jadi orang kaya itu enak gitu ya, bisa makan enak. Jadi istilahnya mau apa aja semuanya ada aja gitu tersedia ya. Baik, nah kita lihat Bapak dan Ibu, bisnis apa sih yang ditawarkan oleh AFC? Kita udah tahu tadi produknya, terus kita juga udah lihat perusahaan yang membuatnya juga bukan perusahaan yang sembarangan gitu ya. Pastinya ini menjanjikan satu bisnis yang keren. Nah, bisnis yang kita bisa ikuti Bapak dan Ibu adalah yang paling mudah adalah bisnis franchise. Setuju apa tidak setuju? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, produknya ada, kemudian juga kita nggak perlu susah-susah untuk membuat sistem, karena yang paling sulit itu adalah kalau kita bisnis ternyata membangunnya itu dari nol itu ya, membangun namanya supaya dikenal orang itu nggak gampang gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bisnis yang ditawarkan oleh AFC ini adalah bentuk bisnis franchise. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih modalnya? Ternyata saya juga udah pernah ikut bisnis franchise. Dan itu modalnya nggak kecil gitu, saya kira kan 3-4 juta gitu ya, atau 5 juta, 10 juta, ternyata enggak, 50 juta. Dan itu belum saya harus beli tempatnya, sewa tempatnya. Belum lagi saya harus sewa karyawan. Aduh, saya baru kepala gitu, ini balik modalnya gitu ya, ternyata balik modalnya setelah 3 tahun kemudian, dari 50 juta itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya tanya gitu ya, Mbak Silvi tadi ya, betul ya Silvi? Oh Aisyah, lupa dari Silvi. Malam-malam berubah.
Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, pasti sering minum ini ya, bisnis janji jiwa. Kopi kenangan, ini nggak asing lagi. Nah, ini adalah bisnis yang menawarkan franchise. Ya, jadi kita bisa beli franchise-nya. Kalau boleh tanya, siapa yang di sini tahu berapa sih modal dari masing-masing bisnis ini? Misalnya janji jiwa, ada yang tahu nggak kira-kira berapa sih yang mereka minta gitu ya supaya kita bisa menjalankan bisnisnya? 1 miliar. 1 miliar gitu ya, saya tadinya mau beli loh Pak. Kopinya aja benar. Setiap hari ya kopinya, yang meskipun saya bukan minum kopi gitu ya. Ada yang tahu janji jiwa berapa? Mungkin yang kelihatannya sederhana gitu ya, ada yang tahu? Nah, ya ternyata ini juga bukan nggak murah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Yang di modal yang mereka minta adalah sekitar 100 juta lebih. Oke, sekarang kalau misalnya AFC menawarkan kepada kita, apa untungnya gitu ya yang diberikan kepada kita dengan bisnis mitra ini atau franchise ini? Jadi kalau kita coba lihat Bapak dan Ibu, tadi kita ngomong modal gitu ya. Ini main angka Bapak dan Ibu tahu begini. Segini katanya kalau malam IQ kita agak drop, tapi benar-benar enggak ya. Karena ini kita sekarang kayak hitung gitu. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya Mbak Aisyah tadi punya uang, misalnya, wah saya punya uang 5 juta gitu ya, saya mau bisnis apa dengan franchise apa nih yang modalnya 5 juta gitu. Jangan khawatir, AFC itu bisa kita modali dengan hanya 3.300.000 loh. 3.300.000. Tapi potensi income-nya itu 45 juta dalam sebulan. Keren nggak? Gaji kita aja nggak sampai segini per bulannya ya. Dan nggak hanya itu, kita bisa dapat produknya yang tadi Utsu, Kutsi, dan Subarasi 2 box. Ya kita lihat dulu. Lalu kita punya uang mungkin 10 juta. Kita bisa investasikan sebanyak 9.900.000. 100 ribunya bisa buat ini ya, beli kopi gitu ya. Dan potensi income-nya itu bisa kita dapatkan dalam sebulan 210. Dan kita dapat produknya dengan box. Keren nggak? Keren nggak Pak? Kemudian ini lagi, kalau misalnya kita punya uang lebih banyak lah gitu ya, mau dimasukin ke deposito, nah deposito sekarang mungkin nilainya kecil, nah kenapa enggak gitu ya. Ini ada dengan modal 19.800.000, ternyata kita bisa punya potensi income sebesar 660 juta. Dan kita juga mendapatkan produk yang bagus tadi itu sebanyak 12 box. Keren nggak Bapak Ibu? Tertarik ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya berbisnis dengan AFC ini, selain tadi dengan modal yang kecil tadi, apalagi keuntungannya? Setidak-tidaknya ada 6 Bapak dan Ibu ya. Kita lihat di sini, pertama, gratis biaya investasi. Oh gratis? Kan tadi kita dapat produknya ya, 3.300.000, kita dapat produknya 2 box. Kan artinya kita nggak tegar, uang kita tuh nggak sia-sia gitu ya, keluar. Kita bisa menikmati produknya. Kemudian yang kedua, nah ini juga, kalau misalnya kita berpikir bahwa, wah, saya mau dapatkan bonus kalau saya beli, atau saya mau beli franchise member gitu ya, kita nggak perlu harus ngumpulin dulu gitu, dalam sebulan atau dalam pembelian sekian, baru bonusnya dicairkan. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Kita nggak ada target harus menjual segini gitu ya, sebanyak ini, atau berapa box, kemudian juga pencapaian dalam rupiah gitu. Besoknya itu kita udah bisa minta, ya, udah bisa mencairkan bonus yang kita dapatkan. Nah, membership kita atau franchise kita ini berlaku seumur hidup. Artinya Bapak dan Ibu, kita nggak perlu membeli lagi franchise-nya. Mungkin ada franchise itu yang membership-nya itu misalnya 5 tahun. Ya, artinya diperpanjang. Kalau di AFC ini nggak perlu. Sekali kita membeli 2 box, seumur hidup kita menjadi
Kemudian kita juga bisa menambah modal kita. Kalau tadi misalnya di awal, aduh, saya modalnya cuma 3.300.000, padahal saya pengen istilahnya dapat bonus lebih besar gitu. Tenang aja Bapak Ibu, kita bisa naikkan modal kita upgrade. Dan satu lagi nih keuntungannya, kalau kita sendiri misalnya ngerasa, waduh ini produknya bagus, masa sih saya cuma apa istilahnya yang memperkenalkan ke orang, saya nggak menikmati. Kita beli, kita konsumsi sendiri, kita juga dapat cashback. Dan ini dia Ibu, siapa di antara Anda kalau misalnya makan di warung tempat yang enak atau pergi ke suatu tempat terus Anda puas, Anda ceritain nggak? Cerita, Anda digaji nggak? Enggak ya? Tapi di AFC Bapak dan Ibu, kalau kita cerita mengenai bagus tadi produknya ya, itu kita akhirnya kan misalnya orang, ya deh, saya mau deh jadi member gitu ya, kita closing, kita dibayar sama AFC. Mulai tertarik, Mbak Aisyah? Nanti kita serahkan pada tadi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu untuk paket membernya. Ada tiga untuk membership kita. Yang pertama adalah yang namanya Ruby. Ruby tadi yaitu dengan modal yang 3.300.000 Bapak dan Ibu, kita mendapatkan satu paket dan secara nilai bisnisnya atau penjual BV-nya kita dapat 150. Ya, jadi satu paket itu kita dapat 2 box. Kemudian Safir artinya kita mendapatkan 3 paket, ya ada 6 box berarti, dan nilai BV-nya sebesar 450. Dan Diamond di sini nggak kelihatan ya. Ini namanya Diamond. Kita mendapatkan 6 paket dan isinya adalah 12 box dan nilai BV yang kita miliki adalah 900. Jelas ya Bapak Ibu ya, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Ini kayaknya kalau angka nanti cepet-cepet ya. Nah, kita lihat sekarang Bapak dan Ibu berkaitan dengan bonus-bonusnya. Wah, ini yang paling penting pastinya. Saya waktu jadi ikut membership ini juga pengen tahu ujung-ujungnya gitu ya seperti apa. Kalau kita misalnya seorang Diamond Bapak dan Ibu, potensi kita untuk mendapatkan bonus artinya gini, kita mensponsori secara langsung, artinya kita mengclosingkan seseorang, maka bonusnya seperti apa? Kalau kita seorang Diamond tadi, ya, kalau kita closingkan satu orang misalnya, saya ngajak atau Mbak Tati nanti ngajak Mbak Isa gitu ya, terus Mbak Isa bilang, iya deh, saya mau ikut gitu ya, tapi saya mau ngeluarin modal yang 3.300.000 dulu. Maka di sini ya Mbak Aisyah, Mbak Tati ini akan mendapatkan bonus langsung yang dicairkan besok itu sebesar 550.000. Kalau misalnya kita seorang Safir, kalau kita mengclosingkan seorang Ruby, maka kita dapat bonusnya adalah 450.000. Dan kalau kita seorang Ruby, mengclosingkan seorang Ruby, maka bonus yang kita dapatkan adalah sebesar 300.000. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nanti, ya misalnya kita merekrut Safir dan sebagainya, maka dikalikan dengan berapa paket yang dia miliki. Jadi ini 550 dikali 3, 550 dikali 6. Kira-kira gitu caranya untuk tahu berapa banyak bonus yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya secara singkatnya sih seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kalau mau tahu gitu ya, misalnya ini pembelian 6 paket. Kalau kita seorang Diamond gitu ya, Mbak Tati tadi mengkonsumsikan Mbak Aisyah bilang misalnya, oh udah saya mau ikut jadi Diamond aja, jadi artinya 550 dikali 6 paket, maka yang mendapatkan adalah 330. Tapi kalau 3 juta tapi yang gitu ya.
Dan kalau di sini, kalau kita mensponsori dia menjadi seorang satir, maka yang kita dapat adalah 450 dikali 6. Kira-kira seperti itu. Nah, bonus yang kedua, ini bonus yang cuma diberikan kepada seorang diamond. Bonus khusus, privilege kepada kita yang menjadi member diamond. Namanya bonus pass up. Jadi ceritanya begini, misalnya nih, Mbak, saya adalah upline-nya Mbak Tati gitu ya. Saya seorang diamond. Kemudian Mbak Tati mengclosingkan Mbak Isa. Dan Mbak Isa bilang, wah saya mau modalin ini deh, yang diamond. Nah di sini Mbak Tati sebagai seorang Ruby tadi, maka akan mendapatkan tadi berapa kalau diamond? Ruby 300 ya. Ya 300 dikali 6 paket. Sebesar dapatnya adalah 1,8 ya. Nah, bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 550.000 per paket. Jadi artinya ada kelebihan 1.500.000. Dikemanain nih? Tenang, ini nggak dikembalikan ke perusahaan. Tapi sebagai apa istilahnya, privilege tadi, artinya sebagai penghargaan, apresiasi gitu kepada pemodal bank. Jadi ini akan diberikan kepada member bank tadi, misalnya saya gitu ya sebagai sponsornya dari Mbak Tati. Maka bukan yang satu yang dapat, tapi member bank di sini. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Baik. Itu tadi bonus pass up dan sebagai bonus langsung gitu ya, direct sponsor. Nah, bonus yang lainnya adalah bonus pairing. Jadi kalau di dalam bisnis kita ini Bapak dan Ibu kan kita berdasarkan jaminan, artinya kanan dan kiri gitu. Bina kanan, bina kiri. Nah, seandainya tadi saya memasukkan Mbak Tati di sini. Kemudian saya sebagai diamond merekrut lagi di sini Mbak Aisyah misalnya, maka dari pasangan ini saya sebagai diamond mendapatkan 300.000. Dan seterusnya kalau misalnya ada pasangan, saya akan diberikan bonus oleh perusahaan sebesar 300.000. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang mari kita lihat kalau untuk bonus pairing per member itu kira-kira hitungannya gimana? Member AFC. Hitungannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita sebagai seorang Ruby, Bapak dan Ibu, maka paket bonus pairing kita atau bonus pasangan ya, bonus pairing kita ini adalah 150.000 per paket, dan maksimumnya yang kita dapatkan itu yang bisa dicairkan Bapak Ibu dalam sehari adalah 10 pasang. Karena itu potensi dari pairing ini aja Bapak dan Ibu ya, dalam sebulan kita bisa mendapatkan 45 juta. Itu belum bonus sponsor tadi loh, sponsor langsung tadi. Jadi ini cuma dari pairing doang ya, dalam semua. Kalau kita safir dapatnya 200.000, dan maksimum bonus pairing yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita cairkan adalah 60 pasang. Potensi pendapatannya dari pairing saja 210 juta. Dan yang terakhir seorang diamond tadi 300. Nah ini yang paling penting Bapak dan Ibu, kita bisa mencairkan sebanyak 200 pasang dalam sehari. Dan karena itu potensinya adalah 660 juta per bulan. Ada pertanyaan dari sini? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Emang cemas-cemas gitu ya. Tadi yang dibilang Cik Nat ya, bahwa bukan hanya bonus-bonus tadi Bapak dan Ibu, bonus sponsor langsung, bonus pass up atau bonus pairing tadi. Bahkan perusahaan itu sering mengadakan yang namanya
ini promo trip ya. Nah, promo trip yang kan di tahun ini yang masih berjalan, nanti Mbak Aisyah bergabung, masih ada nih sampai 1 September untuk ngejar 2 trip ya Bapak dan Ibu ya. Trip pertama adalah ke Eropa. Aduh, saya pengen ya. Belum pernah sampai ke Eropa. Pernahnya Eropa yang di sini. Terus yang kedua adalah bisnis promo untuk cruise ya, kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu sebanyak 5 hari 4 malam kalau nggak salah ya, 5 hari 4 malam. Dan ini periodenya masih ada sampai 1 September nanti. Masih banyak lagi Bapak dan Ibu promo yang lain seperti tadi misalnya dibilang ada promo emas gitu ya. Ada juga misalnya jalan-jalan yang diberikan oleh para leader kita. Leader kita tuh kembalikan uang, jadi mau lagi itu kita. Nggak untuk diri sendiri. Nah, ya kita skip aja. Member-member AF. Ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, bonus yang diberikan kepada kita adalah bonus tahunan. Artinya kita dilihat gitu ya pencapaian kita. Setiap tahunnya kira-kira pencapaiannya berapa. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bonus yang lainnya adalah, yaitu setiap tahunnya Bapak dan Ibu, maka kita akan dilihat pencapaian PRI-nya. Kita akan mendapatkan kayak THR lah gitu. THR kan biasanya diberikan di, misalnya pas hari raya, nah itu kan tahunan, bisa hari raya 2 kali, dan setahun kan enggak, tapi setahun sekali. Nah jadi, misalnya kita sudah punya pasangan, ya pasangan tadi, PRI tadi, misalnya sudah 100, maka kita mendapatkan di akhir tahun nanti 5 juta. Dan kalau kita udah punya 200 ya, untuk ini nggak kelihatan, belum begitu apa saya. Nah ini untuk namanya Toreda ya, Toreda. Dan untuk bonus yang diberikan adalah bonus tambahannya itu 5 juta. Kemudian kalau kita sudah punya 500 PRI, maka kita akan mendapatkan tambahan 25 juta. Itu dinamakan kita duitnya udah running ya. Dan kalau misalnya kita pencapaian pasangannya atau PRI-nya tadi mencapai kira-kira 1.000 ya, 1.000, maka tambahannya adalah 75 juta. Nah ini yang perlu aja Bapak dan Ibu yang paling tinggi ya, posisi yang paling tinggi pencapaian PRI ya, yaitu sebanyak 30.000. Nah 30.000, ada bisa nebak dikasih berapa? Nah, tahu saya kasih tahu 3 miliar 500 juta. Tepuk tangan dulu dong buat AFC. Dan Bapak dan Ibu itu bukan sesuatu yang apa istilahnya ya mustahil atau sesuatu yang belum terjadi, karena sudah kalau nggak salah 2 kali ya, untuk penyerahan kepada para mushido. Ya, yang tertinggi itu adalah mushido, dan ada buktinya mushido kita yang malam ini ada yang hadir ya, tadi ada tadi yang kotak-kotak yang ada di sana, dari kotak-kotak yang berkomunikasi dengan Pak Greg tadi, dan juga ada Pak Andrian tadi. Nah itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan tambahan bonus dalam tahun, yaitu sebesar 5,5. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu untuk bisnis plan atau gambaran bisnis dari AFC. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan sebelum menutup acara ini gini, saya akan mengembalikan kepada MC
Kira-kira acara berikutnya apa ya? Tepuk tangan dulu buat MC kita. Thank you Bu Betty, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi diceritain potensi income-nya, bayangin tadi udah dengar juga kesaksian dari Cina Kali langsung ya, yang seorang ibu rumah tangga tapi juga dulunya bikin kue sampai akhirnya jalan bisnis ini, ternyata income-nya luar biasa ya Cina Kali ya, bisa tetap main sama anak lagi. Jadi income masuk, keluarga juga tidak terbengkalai. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, ayo ambil keputusan ya. Hidup itu hanya satu kali Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjalankannya dengan benar, maka satu kali itu juga cukup. Jadi pastikan keputusan yang diambil malam hari ini tepat ya, jangan sampai menyesal karena kesempatan yang sama belum tentu datang 2 kali. Ya, pastikan Anda mengambil keputusan yang tepat dan jangan lupa